Pada abad ke-16 sampai dengan abad ke-18 Masehi, pala, lada, dan cengkeh disebut sebagai the Holy Trinity of Spice yang kemudian melahirkan tata ekonomi dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang sejarah cengkeh Maluku. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara orang yang belum subscribe, agar kita bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Pada mulanya, cengkeh hanya tumbuh di 5 pulau kecil di Kepulauan Maluku, yaitu Bacan, Makian, Moti, Ternate, dan Tidore. Bahkan disebutkan, cengkeh yang berasal dari 5 pulau tersebut adalah cengkeh kualitas terbaik dunia, yang mula-mula digambar dalam peta Francisco Rodriguez tahun 1512, yaitu Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan. Perjalanan cengkeh dari daerah asalnya di Maluku sampai menjadi rempah yang dikenal dan digunakan di seluruh dunia bergulir seiring dengan garis sejarah perdagangan rempah-rempah. Menurut tulisan di situs Rumah Kebun Cengkeh berjudul Sejarah Cengkeh Bagian 1, yakni cengkeh rempah-rempah purbakala, di sana tertulis bahwa cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Penemuan arkeologi peradaban Sumeria, yakni peradaban purba di selatan Mesopotamia, Tenggara Irak, diketahui bahwa cengkeh sangat populer di Syria pada 2400 tahun sebelum Masehi. Ini adalah bukti yang sangat kuat bahwa rempah-rempah dari Kepulauan Maluku adalah benar-benar purba. Bangsa Mesir dan Somalia juga tercatat telah memanfaatkan rempah-rempah baik untuk kuliner maupun pengobatan sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Bukti-bukti ini menunjukkan bahwa perdagangan antara Timur Tengah dan Cina, Asia Tenggara, India, serta Kepulauan Maluku telah dimulai di zaman purbakala. Ini juga merupakan indikasi betapa berharganya rempah-rempah, termasuk cengkeh, hingga dicari bangsa lain dengan peluncuran ekspedisi besar-besaran. Pada 950 sebelum Masehi, bangsa Nabatean dari utara Arab mulai bereksplorasi ke Cina dan India, menempuh jalur daratan, mengendarai karavan yang ditarik unta dan keledai. Jalur ini disebut Inceswu karena tujuan utamanya adalah mencari dupa dan rempah-rempah untuk bangsa Yunani. Jalur ini kemudian menjadi sepi setelah bangsa ini beralih ke jalur maritim setelah mulai melibatkan bangsa
dari selatan Arab. Letak semenanjung Arab yang strategis di persimpangan antara Eropa, Afrika, dan Asia, ditambah jalur perdagangan melalui darat yang dirintis oleh Arab sebelumnya, menjadikan bangsa Arab, yakni utara maupun selatan, menjadi penguasa perdagangan rempah-rempah di abad ke-5 sebelum Masehi. Jalur perdagangan yang dirintis bangsa Arab menghubungkan Arab, Baghdad, India, Guangzhou atau Cina, dan The Spice Island alias Kepulauan Maluku. Bangsa Arab dan bangsa Kanaan atau Venesia sekitar Lebanon di masa sekarang adalah yang pertama memperkenalkan rempah-rempah dari Asia ke benua Eropa. Bangsa Kanaan atau Venesia adalah pelaut yang tak mengenal kata takut. Mereka menyalurkan komoditas bangsa Arab dan Afrika ke kawasan Mediterania seperti Yunani, Romawi, Spanyol, Prancis, juga Afrika Utara. Bangsa inilah yang mendominasi perdagangan dan memperkenalkan rempah-rempah dari Asia, termasuk cengkeh di kawasan tersebut. Bangsa Venesia akhirnya jatuh di tangan bangsa Romawi pada 332 sebelum Masehi. Sedangkan untuk mempertahankan dominasinya, bangsa Arab merahasiakan sumber rempah-rempah dari bangsa Barat dengan mengarang dongeng yang sangat pelik tentang di mana dan bagaimana mereka mendapatkan rempah-rempah tersebut selama berabad-abad. Selanjutnya adalah catatan tertulis mengenai cengkeh ditemukan dalam kitab Weda, yakni kitab suci bangsa Arya dari India Utara. Bangsa Arya adalah bangsa yang membangun peradaban Hindu dan Buddha dan menyebarkannya ke seluruh penjuru Asia. Kitab Weda ditulis dalam bahasa Sanskerta pada tahun 1700 sebelum Masehi sampai 800 sebelum Masehi, yakni di era Hindu, serta 800 Masehi sampai 350 sebelum Masehi di era Buddha. Bangsa Arya telah menggunakan rempah-rempah sejak awal peradabannya, namun perkenalan mereka dengan cengkeh tercatat dalam era Buddha. Cengkeh diperkirakan mencapai India melalui Malaysia karena lavanga, yakni bahasa Sanskerta untuk cengkeh, berasal dari bahasa Melayu, yakni bunga lavanga. Cengkeh dalam bahasa Bali disebut bunga lawang dan dalam bahasa Gayo bungeu lawang. Cengkeh juga muncul dalam cerita epik Ramayana yang ditulis oleh bangsa India 350 sebelum Masehi. Antara 600 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi, para misionaris dan pedagang India menjelajah kawasan Asia untuk menyebarkan ajaran Hindu dan Buddha serta memperdagangkan rempah-rempah. Penjelajahan mereka meliputi Cina dan seluruh Asia Tenggara, termasuk Kepulauan Maluku, di mana mereka mendapatkan cengkeh di sana. Tidak hanya India saja yang aktif berdagang rempah-rempah. Sekitar tahun 350 sebelum Masehi, bangsa Melayu dari semenanjung Malaysia membuka jalur perdagangan Malaka, yakni jalur laut yang rutenya mencakup Cina, Malaka, India, dan Sri Lanka.
dari Cina. Tercatat dalam dinasti Han, mereka telah memanfaatkan keharuman cengkeh sebagai penyegar nafas. Semua yang hendak bertemu dan berinteraksi dengan kaisar Cina diharuskan mengulung atau mengunyah cengkeh untuk menghindarkan kaisar dari bau nafas yang tak segar. Bukti linguistik dan arkeologi menunjukkan bahwa penduduk Kepulauan Maluku telah memperdagangkan cengkeh sampai ke Cina, India, bahkan Arab Nun di barat sana. Pada akhir abad ke-15, orang Portugis mengambil alih jalan tukar-menukar di Samudra Hindia. Bersama itu pula, diambil alih juga perdagangan cengkeh dengan perjanjian Tordesillas dengan Spanyol. Selain itu juga dengan perjanjian dengan Sultan Ternate. Kemudian saat Portugis berdagang rempah di Maluku sekitar abad ke-16 Masehi, cengkeh mulai ditanam di Seram, Buru, Kepulauan Sula, Sulawesi, dan mungkin juga di Jawa. Kelima pulau ini tidak disebut oleh Tom Pires sebagai pulau cengkeh, namun Tom Pires diberitahu oleh orang-orang di daerah Nusantara masa itu bahwa cengkeh berasal dari Pulau Bacan yang merupakan zona masih belantara hanya beberapa tahun jelang masuknya armada dagang Portugis ke Maluku tahun 1512. Orang Portugis membawa banyak cengkeh yang mereka peroleh dari Kepulauan Maluku ke Eropa. Pada saat itu, harga 1 kilogram cengkeh sama dengan harga 7 gram emas. Perdagangan cengkeh akhirnya didominasi oleh orang-orang Belanda pada abad ke-17. Belanda membabat pohon-pohon cengkeh untuk membatasi produksi cengkeh di luar Ambon melalui pelayaran Hongi. Akan tetapi, Prancis berhasil menyelundupkan cengkeh ke Mauritius dan akhirnya tersebar pula ke Penang dan Zanzibar. Hal itu menghancurkan monopoli cengkeh oleh Belanda. Inilah awal mula penyebaran tanaman cengkeh ke luar Pulau Maluku yang dimulai sejak tahun 1769. Bibit tanaman ini mula-mula diselundupkan oleh seorang kapten dari Prancis ke Rumania. Selanjutnya disebarkan ke Zanzibar dan Madagaskar untuk dibudidaya di sana. Hal ini sekaligus menandai akhirnya fase komersial dan perdagangan global berbasis rempah-rempah asal Maluku. Saat ini, pohon cengkeh tertua di dunia ada di Pulau Ternate yang disebut cengkeh Avo. Lokasinya berada di Kelurahan Tongole, Kecamatan Ternate Tengah, sekitar 6 km dari pusat kota Ternate. Dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah Perjalanan Sejarah Maluku Utara karya Adnan Amal, pada tahun 1652, Belanda
memang menginstruksikan eradikasi pohon cengkeh di wilayah Maluku saat itu. Pemusnahan yang dikenal dengan nama Hongitochen itu untuk mendongkrak harga cengkeh yang merosot akibat melimpahnya cengkeh di pasar internasional. Akan tetapi, lebatnya pepohonan di Gamalama, apalagi lokasinya di ketinggian, tidak menutup kemungkinan ada pohon cengkeh yang luput dari upaya eradikasi Belanda. Terlebih warga setempat sengaja menyembunyikan keberadaannya. Menurut tulisan di Kompas berjudul Harta Terselip di Kaki Gamalama, disebutkan bahwa bibit cengkeh Avo ini bersaing dengan Zanzibar. Bibit yang sejatinya juga berasal dari sini, sebab cengkeh yang tumbuh subur di Zanzibar itu bibitnya dari Maluku. Adalah Pierre Pocher, seorang warga Prancis yang bekerja untuk Komisi Dagang Belanda atau VOC, yang menyelundupkan bibit cengkeh dari Maluku di tengah ketatnya kontrol VOC ke Zanzibar yang kala itu merupakan salah satu koloni Prancis. Asmi Dalini dalam monograf cengkeh menyebutkan tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda membawa kembali cengkeh Zanzibar ke Indonesia dan ditanam di Jawa, Sumatera, dan Maluku. Dari pohon-pohon tersebut, bibit Zanzibar kian banyak ditanam di Indonesia, terutama setelah pemerintah mencanangkan swasembada cengkeh tahun 1970. Termasuk diantaranya bibit cengkeh kembali ditanam di tempat asalnya, yakni di Kepulauan Maluku. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang sejarah cengkeh Maluku. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.